Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Saya Ati Dabla, konten kreator, dan di video kali ini kita akan membahas topik penting. Apa itu dana darurat? Kenapa Anda wajib memilikinya? Dan gimana cara menghitung jumlah idealnya? Yuk, simak sampai habis. Ya, apa itu dana darurat? Jadi, apa sih dana darurat itu? Singkatnya, dana darurat adalah uang yang sengaja kita simpan untuk situasi tak terduga. Contohnya, seperti kehilangan pekerjaan, biaya rumah sakit, atau perbaikan kendaraan. Dana ini penting banget Bintang untuk melindungi keuangan kita supaya nggak terganggu saat keadaan darurat muncul. Dana darurat dan contoh situasi darurat seperti rumah sakit atau kendaraan rusak. Kenapa dana darurat penting? Nah, kenapa kita harus punya dana darurat? Ada 4 alasan utama nih. Pertama, untuk mengurangi stres finansial. Kalau ada masalah mendadak, kita nggak perlu panik. Kedua, kita bisa menghindari utang. Nggak perlu deh pakai kartu kredit atau pinjaman berbunga tinggi. Ketiga, menjaga investasi. Nggak usah buru-buru jual investasi yang biasanya malah bikin rugi. Dan terakhir, stabilitas keuangan. Keuangan kita tetap aman meskipun ada keadaan darurat. Berapa jumlah ideal dana darurat? Terus, gimana cara tahu jumlah dana darurat yang ideal? Ini tergantung dari situasi dan tanggungan Anda. Kalau Anda lajang tanpa tanggungan, cukup 3-6 bulan pengeluaran. Kalau sudah menikah tanpa anak, 6-9 bulan pengeluaran. Dan kalau sudah menikah dengan anak, sediakan 9-12 bulan pengeluaran. Misalnya, pengeluaran bulanan Anda 5 juta rupiah. Kalau Anda lajang, berarti dana darurat ideal adalah 15 juta rupiah sampai 30 juta rupiah. Tapi kalau sudah punya anak, dana daruratnya naik jadi sekitar 45 juta rupiah sampai 60 juta rupiah. Tabel sederhana dengan contoh hitungan dana darurat berdasarkan pengeluaran bulanan. Jadi, gimana caranya supaya kita bisa mulai kumpulin dana darurat? Ini ada beberapa tips praktis buat Anda. 1. Mulai dari kecil. Sisihkan 10-20% penghasilan setiap bulan. 2. Gunakan rekening khusus. Simpan di rekening yang terpisah dan sulit diakses, biar nggak tergoda untuk dipakai. 3. Jadikan prioritas. Pastikan dana darurat ini masuk ke anggaran bulanan Anda sebelum mulai investasi. 4. Disiplin. Gunakan dana ini hanya untuk keadaan darurat, bukan buat belanja yang nggak perlu. Animasi celengan atau rekening khusus dengan tanda dana darurat. Jadi, teman-teman, dana darurat adalah tameng keuangan kita di saat-saat sulit. Dengan memiliki dana darurat yang cukup, kita bisa menghadapi situasi tak terduga dengan tenang tanpa merusak rencana keuangan kita. Yuk, mulai kumpulkan dana darurat Anda dari sekarang. Kalau informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips keuangan lainnya. Follow juga saya di Facebook dan YouTube untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, Abu.